Bapak mau tanya soal karma pala Bapak. Saya kan baru pindah ke Hindu. Saya ingin mendalami Hindu lebih dalam lagi, apalagi soal karma pala. Itu saya ngeliat di media sosial, di YouTube, kok ada semacam resi atau pinandita gitu. Itu yang orang-orang suci atau kok ada yang berciuman di sosmed terus berselingkuh. Ada juga yang belum waktunya jadi pandita udah mengaku dirinya pandita, sudah muput atau segala macam. Itu gimana Bapak? Nggak takut sama karma pala gitu? Om Swastiastu. Om Awigenam Astu. Namo Buddhaya. Sahabat muda, sahabat milenial, para teman-teman spiritual, kemudian para sepuh guru, pandita yang ada di tanah Bali, kemudian di alam Nusantara yang sangat saya hormati. Malam ini saya kedatangan anak saya. Nah, mereka itu saya anggap anak karena mereka kesini minta tuntunan kepada saya. Jadi beliau adalah Mas Aris Wicaksono dan istrinya Mbak Ayu. Malam ini saya ingin berbagi sama sahabat-sahabat muda, sahabat milenial. Karena di tempat saya ini, jadi teman-teman menyebutnya lah peseraman, tapi saya anggap tempat rumah biasa saja. Jadi di sini bukan peseraman tapi rumah, tempat kami berkumpul. Dan mereka dan anak-anak semua itu menganggap saya adalah gurunya, sebagai penuntunnya. Tetapi di sini saya tidak merasa seperti guru, sebagai guru yang luar biasa, tidak. Karena di sini saya berbagi tentang apa? Tentang rasa. Dari rasa itu kemudian terbukti dan ada rasa yang sangat harmonis, indah. Kemudian di sini juga kita mendapatkan satu yang sangat membuat kita sehat walafiat. Nah, tentu itu yang kita cari. Kesehatan, kemudian kebahagiaan, keharmonisan. Dan tentu juga kita mencari rezeki. Nah, malam ini saya tidak berbagi tentang sastra. Saya tidak berbagi tentang sastra. Saya tidak berbagi tentang kitab-kitab sastra, kitab suci yang ada di Hindu. Tentu itu yang membagikanlah beliau-beliau, panita-panita, para sepuh yang membagikan. Dan itu pun gampang kita cari, baik di media sosial, di YouTube, di Google, atau di buku-buku kita dapat beli. Anak SD pun tahu tentang agama Hindu. Nah, di sini kita berbagi tentang rasa, keyakinan, kemudian dari rasa itu kemudian terbukti tentang keyakinan kita terhadap yang esa, yaitu Ida Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Malam ini tentu saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat semua dan dengan anak-anak saya ini tentang apa? Tentang Hindu. Kemudian karena beliau baru masuk Hindu. Jadi begitu yakin dengan Hindunya. Yakin. Jadi bagaimana tentang Hindunya, bagaimana tentang kemarin kan dari Islam kemudian ke Hindu. Maaf, ya. Saya mau tanya Bapak. Iya. Saya kan dulu Islam. Oh iya. Islam. Di Islam itu ada Allah, kalau di saudara Nasrani ada Yesus, di Hindu ada Sang Yang Widi. Nah itu. Saya mau tanya Bapak, itu di dalam Hindu sendiri Tuhan itu seperti apa Bapak? Tuhan itu seperti apa? Ya, seperti apa? Saya ingin tahu masalahnya. Saya kan baru ingin tahu Tuhan seperti apa, ya, perwujudannya seperti apa. Nah, sahabat muda, itu memang pertanyaannya sangat unik sih sebenarnya ya. Jadi
Kadang-kadang kalau orang yang enggan bertanya, jadi menganggap Tuhan itu sudah ada gitu. Tapi kalau seperti saya dulu ya pertanyaannya sama dengan Aris dulu. Saya dulu pernah ke tempat-tempat pandita, ke tempat-tempat orang-orang sepuh, bahkan ke kiai-kiai saya tanya tentang Allah itu apa, Tuhan itu apa sih sebenarnya. Pada orang Buddha juga saya tanya. Nah kepada Hindu ya saya tanya juga, apa sih itu Sang Widiwasa itu. Nah tentu Nak Aris, Nak Ayu ya. Jadi di sini saya berbagi tentang itu karena rasa yang pernah saya dapatkan. Jadi kalau saya bertanya kepada beliau-beliau itu, tentu beliau geleng-geleng kepala. Jadi saya tanya pada kiai juga, saya tidak puas mendapatkan jawaban. Saya tanya pada panitia juga tidak puas saya mendapatkan jawaban. Kemudian yang lainnya juga tidak puas saya mendapatkan jawaban. Tentu bagaimana wujud Tuhan itu, bagaimana bentuknya, di mana beliau, kan begitu. Nah itu, jadi tentu kita tuh merasa ketidakpuasan di sana. Nah berjalannya waktu, akhirnya saya mencari sendiri. Jadi kalau beliau menjawab kan tentu jawaban itu sesuai dengan sastra yang beliau berikan pada saya. Sastranya gimana? Kalau Tuhan itu Brahman, jadi beliau tidak terwujud. Tidak berbentuk, bahkan beliau kekal abadi. Jadi kalau orang Bali bilang wiyapi wiyopake, jadi di mana-mana pun beliau ada. Di hati kita beliau ada, di tempat ini beliau ada, dimanapun beliau ada. Wiyapi wiyopake. Nah begitu penjelasan daripada yang namanya kitab suci ya. Jadi kitab suci. Kemudian terkait dengan itulah Atma. Jadi Atma lah percikan-percikan daripada Tuhan itu sendiri. Atma itulah itu yang menjadi roh kita yang masuk dalam tubuh manusia itu. Kemudian ada dewa-dewa itu sebagai sinar-sinar sucinya beliau. Nah dewa-dewa itu pun Brahma, Iswara, Ludra, Maheswara dan sebagainya. Nah itu memang sulit kita jamah. Secara real kita melihatnya sulit sekali. Jadi saya sampai sekarang pun belum bisa sampai ke arah sana. Nah mungkin itu setelah misteri ya. Misteri. Jadi yang namanya Siwa, yang namanya Wisnu, namanya Brahma dan lain sebagainya itu sulit saya melihat. Bahkan saya tidak pernah melihat. Kalau mungkin saya bisa menyimpulkan sebagai apa yang gambar daripada India ya mungkin saja seperti itu kan begitu. Tetapi secara real yang saya lihat itu belum sampai sekarang pun saya sebagai orang spiritual belum saya sampai ke sana arahnya. Jadi saya percaya pada Tuhan, pada Ide Sang Widiwasa, sangat percaya sekali. Pada dewa-dewa pun saya sangat percaya sekali. Tapi saya belum menjangkau ke arah sana. Itu saya anggap itu misteri dan itu memang beliau memang ada. Nah di samping juga ada namanya percikan-percikan Atma itu, dewa-dewa itu, sinar-sinar suci beliau. Di situ kita akan terbentuk dengan karma pala. Jadi perbuatan kita. Perbuatan kita, perbuatan dari hasil daripada apa yang kita kerjakan. Itu ada buahnya yang namanya karma pala. Nah di situ juga ada namanya lahir kembali ya, samsara punarbawa. Jadi kita sebagai umat sesuai dengan karma kita, sesuai dengan apa yang kita lakukan sebelumnya, mungkin kita diperkenankan lahir kembali. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa-dosa kita, segala apa yang kita lakukan di alam cepada ini, untuk lebih baik, lebih apa yang kita harus berbuat yang lebih baik untuk mengurangi dosa-dosa kita. Dan yang terakhir adalah moksa. Nah, itu. Kalau moksa itu di era zaman sekarang memang sulit sekali. Jadi seorang guru pun belum tentu dapat moksa gitu. Jadi moksa itu sangat sulit sekali. Nah terkait dengan tadi itu yang namanya Tuhan itu, tentu Bapak di sini akan memberikan suatu bagaimana rasa yang pernah Bapak terima, yang Bapak rasakan, kan begitu. Nah kalau Tuhan itu menurut Bapak lah betul-betul ada Tuhan, tapi kita belum sampai ke sana arahnya, sebelum sampai bisa menjamah beliau, sampai melihat beliau, bahkan sampai melihat bentuk dan bagaimana wujud beliau, belum ke sana arahnya, belum bisa Bapak. Jadi tetapi di sini Bapak percaya, karena percaya adalah hal bukti yang membuat Bapak percaya. Sebenarnya
Tuhan itu akan menuju ke arah sana adalah melalui leluhur. Nah, leluhur itulah yang yang memberikan, yang menjadi jembatan untuk kita ke arah yang lebih baik. Maaf Bapak, mau tanya, apakah seperti yang Sabdo Palon, Sang Hyang Ismoyo, terus seperti resi-resi itu juga termasuk leluhur kita semua atau mohon pencerahannya, Bapak? Ya, di sini nak. Jadi kalau leluhur kita itu adalah tentu yang Ismoyo, yang Sabdo Palon, para resi pandita yang datang dari tanah Jawa, kemudian datang dari tanah India, itu resi Markandeya itu ya tentu juga itu termasuk leluhur kita yang memberikan tuntunan, memberikan jalan kepada kita untuk menuju ke arah sana. Nah, dari beliaulah kemudian kita tahu tentang Hindunya. Kemudian dilanjutkan oleh pengelisir kita, leluhur kita. Dari leluhur kita tuh lahir kita. Kemudian kita setarakan leluhur di Merajan atau dimanapun di pura-pura. Seperti Dadangyang Nirate, itu ada pura-pura beliau berstana. Dari leluhur kemudian ke dewa-dewa itu. Kemudian ke Ide Sang Hyang Widi-Wasa, ke Tuhan. Jadi kita tuh nggak bisa ngenge apa-apa. Kayak leluhur kita yang di Merajan. Dia yang di Merajan. Okay. Merajan tentu itu kan leluhur kita yang di Merajan itu. Ada yang namanya leluhur kita yang melahirkan kita ya. Tentu awalnya itu. Beliau-beliau itulah yang bersama di Merajan itu. Duatu-duati yang Pitara-Pitari itu yang sebagai leluhur kita. Sebagai penerus harapan kita kepada yang lebih atas lagi. Kepada dewa-dewi, kepada Batara-Batari, kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu itulah sebagai jembatan. Nah, di sini Bapak ngerasa, jadi tentu kita tuh kita berdasarkan rasa dan bukti yang telah kita terima dari warisan nenek moyang kita. Karena kalau di Bali orang bilang, orang berbicara, dah bahkan itu memang Bapak anggap wajar aja itu. Kenapa? Di Bali, pada umumnya orang Bali bilang adalah orang tua kita, ibu dan bapak kita lah, nenek kita yang masih hidup, kakek kita yang boleh, itulah Tuhan yang sekala, dewanya kala dibilang. Nah, dari beliau-beliau itulah lahir ke kita, kemudian itu dianggap dewanya kala. Jadi di sana adalah bagaimana kita tuh supaya kita bakti, supaya tidak kena palu karma ya. Berbakti, kemudian kita tuh bisa mengurus beliau dengan baik. Kalau beliau sakit apapun, kalau beliau apapun keperluan beliau, sebisanya kita lah berbakti pada orang tua. Karena orang tua lah dewa sekala. Jadi dewa sekala itu dianggap Tuhan yang masih hidup. Nah dengan begitu tentu perbuatan kita, bakti kita tentu dinilai oleh yang lebih tinggi lagi, leluhur kita yang dari Merajan. Kebaikan kita kah, bakti kita dengan tulus ikhlasnya kita pada orang tua. Kemudian bakti kita. Nah, tetapi realita yang terjadi di Bali kan begitu. Jadi mungkin ya 90% kita anggap itulah orang Bali itu baktilah pada orang tua. Berarti orang tua sangat bakti dan sangat care terhadap orang tua, ikhlas terhadap orang tua. Tetapi ada sebagian kecil orang-orang di Bali itu mereka tidak berbakti pada orang tua. Jadi berbakti tidak pada orang tua itu ditelantarkan. Jadi di rumah tidak dikasih apa adanya aja gitu, malah sakit tidak terurus. Mungkin mestinya diajak ke rumah sakit ya mungkin diajak ke Balian kah biar lebih murah dan sebagainya. Tapi kalau memang itu penyakit medis tentu diajak ke rumah sakit. Kalau penyakit ini skalut tuh ajak ke Balian tuh orang spiritual kan gitu. Nah tentu itu. Nah mereka orang-orang Bali yang seperti itu tuh mereka tidak rungu, tidak care sama orang tua. Jadi biarkan begitu saja sampai orang tua tuh sakit, malah orang tua tuh menghibah-hibah sampai menangis. Sebegitunya hidup orang tua di akhir hayatnya itu. Nah kemudian setelah orang tua itu mati, nah di sana si anak itu menangis. Nah nangis dia kan,
aduh ini orang tua saya meninggal, kasihan gitu kan, kasihan, keluar air mata dia sampai gulang-guling gitu ya kan. Nah itu seperti ya boleh dibilang dramatis lah gitu karena orang tuanya meninggal kan begitu. Ternyata dari tangisan dan tangisan sedihnya itu memang ada rencana sih memang, karena dia tuh orang licik ya, jadi rencana dia menangis katanya mau ini, nah rencana mau menjual warisan untuk apa? Untuk ngabenkan orang tuanya kan begitu. Nah kenapa dulu tidak jual warisan pada waktu orang tuanya hidup? Warisan itu untuk mengobati orang tuanya kan begitu. Nah ini alasannya untuk mengabenkan orang tua, itu alasan saja. Tetapi setelah itu terjual warisannya mungkin 1 miliar atau 2 miliar, sedangkan untuk ngaben itu cuma menghabiskan mungkin ya 70 juta, mungkin 100 juta paling banyak dah itu ya, yang ngaben yang umum lah. Nah itu sisanya kemana kan begitu. Nah kalau begitu si anak ini tentu kena karma pala. Bapak mau tanya soal karma pala Bapak. Saya kan baru pindah ke Hindu. Saya ingin mendalami Hindu lebih dalam lagi, apalagi soal karma pala. Itu saya yang lihat di media sosial, di YouTube, kok ada semacam resi atau pinandita gitu. Itu yang orang-orang suci atau kok ada yang berciuman di sosmed terus berselingkuh. Ada juga yang belum waktunya jadi pandita udah mengaku dirinya pandita, sudah muput atau segala macam. Itu gimana Bapak? Nggak takut sama karma pala gitu Bapak? Mohon penjelasannya Bapak. Artinya terkait dengan karma pala ya, karma pala itulah kan hasil dari perbuatan, baik itu buruk. Baik dan buruk, tentu perbuatan itulah kita yang membuat, kita yang memetik gitu, kita yang menanam, kita yang memetik kan begitu. Nah di sini era globalisasi seperti ini mungkin ya jangan disamakan semua ya. Kalau saya bilang mungkin di Bali 90% pandita itu bagus-bagus semua. Norma-norma tentang kehidupan beragama ya, baik itu tanggung jawab kita skala dan niskala. Nah di sana kita tuh memang sekarang tuh memang nggak lucu ya, lucu. Jadi seseorang yang pintar merangkai kata-kata ya, pintar merangkai kata-kata, kemudian pintar dia tampilnya luar biasa. Karena kalau seperti itu emang uang sih yang berbicara di sini ya. Karena kalau kita sekarang ini mau jadi pandita apapun, memang uang sangat diperlukan. Nah kalau dulu semasa Bapak, itu pandita itu memang betul-betul dari masyarakat, dari keluarga, kemudian didukung oleh keluarga. Bahkan pandita itu sendiri mungkin tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Tetapi sekarang udah sampai ratusan juta itu harus ada uang. Nah dengan uang itulah kemudian seorang yang belum mestinya jadi pandita bisa jadi pandita. Gitu. Jadi dengan medikse dan sebagainya itu bukan hati nurani di sana tuh memang yang jalan bagi mereka itu, tapi dia tuh terobsesi, ingin sensasi, kemudian ingin top lah istilahnya kayak sekarang itu. Jadi kemarin kan banyak juga anak baru kemarin itu ngomongnya sok moralis kan begitu, sok pinter dan sebagainya. Tahu-tahu dia tuh, nah itu jadi dia tuh sampai berbuat yang aneh lah. Ada kemarin kasus tulang, kemudian kasus minum-minum. Nah itu kan dia tuh baru kemarin ya. Sekarang kalau kita baca di buku, siapapun bisa baca di buku, itu disampaikan kepada netizen, kepada teman-teman kan gitu. Itu bisa-bisa saja kalau kita bisa mampu menyampaikan tuh. Nah sekarang pertanyaannya sekarang, apakah itu sudah sinergi dengan hati nurani kita? Kan gitu. Apakah sudah sinergi dengan harapan kita, dengan tujuan kita yang sebenarnya, dharma gitu. Nah kalau di Hindu kan dharma yang dicari. Jadi perilaku yang sesuai dengan apa yang diucapkan. Jadi dia mengucapkan A, tentu perilakunya juga A. Yang mengucapkan B, tentu perilakunya B. Jangan ucapan A tentu
dilakunya F kan gitu. Sudah sangat menyalahi aturan. Mereka pintar merangkai kata-kata, penampilan oke, ngomong luar biasa, tapi kenyataannya tidak luar biasa. Tentu akan menjadi pertanyaan pada seorang Pak Aris Wicaksono yang baru kemarin masuk Hindu. Nah, itu sahabat muda, sahabat milenial. Jadi kita berusaha sebaik mungkin lah menjalankan apa yang diamanatkan oleh leluhur kita, oleh kitab suci, oleh ajaran-ajaran sastra itu. Paling tidak itu membantu kita. Kemudian yang terpenting lah perilaku kita, harapan kita. Jangan sampai orang lain yang masuk ke Hindu, baik itu orang Barat, orang bule, orang Jawa atau orang Cina dan sebagainya masuk ke Hindu, tahu-tahu menemukan hal seperti ini, bahkan terjelek sekali, sangat hina sekali. Nah, itu sangat saya sesalkan. Nah, saya sebagai manusia tentu juga tidak lepas dari benar dan tidak tentang diri, tapi berusaha untuk berbuat sebaik mungkin lah, semoral mungkin lah. Jadi kita harus sesantun mungkin untuk menghadapi teman-teman dan berbuat yang lebih baik. Kalaupun itu memang ada kesalahan itu di luar daripada pengetahuan kita, di luar daripada sepengetahuan kita ya. Jadi kita berbuat salah sebagainya, jadi di luar pengetahuan, tentu itu juga minim ya kesalahan seperti itu. Tapi kalau memang kita sengaja berbuat seperti itu, apalagi kita berselingkuh, melukat, kita berbuat yang tidak senonoh, itu kan dari kita sendiri sebenarnya itu. Nah, itu jadi pandita-pandita, orang-orang suci yang instan. Jadi instan itu mereka tidak tahu kebenaran yang sungguhnya, kemudian dia tuh apalagi seorang pandita bersama-sama ngatur ayah dengan orang lain yang bukan istrinya gitu kan. Jadi Bapak, maaf Bapak, mau tanya Bapak, itu terkait untuk karma pala Bapak. Karma palanya itu biasanya bagi pelakunya itu langsung ibarat imbalannya itu langsung di depan atau nanti waktu dia lahir kembali atau seperti apa Bapak? Mohon penjelasannya Bapak. Nah, itu jadi pala karma itu jadi adalah hasil perbuatan kita. Kalau perbuatan kita baik, tentu nanti akan kita mendapat tempat yang baik. Itu akan berimbas pada anak cucu kita, berimbas pada penerus kita. Nah, anak cucu kita lah yang menerima itu. Nah, kemungkinan juga yang bersangkutan juga di samping juga terhakimi secara nyata di media massa ya, kita tuh ya bikin malu lah seperti itu kan, kita dibikin malu, kita bikin sendiri dan dibikin malu kan gitu. Ya mungkin juga di alam sana. Di alam sana akan menerima karmanya itu. Nah, di sini di Aris ya, Mak Ayu, kalau memang kita tuh sebagai manusia, jadi label seorang pemangku, label seorang pan itu adalah lebih berat dibandingkan label seorang manusia biasa. Karena kalau seorang pemangku, seorang pandita, seorang yang mengaku dirinya suci, itu adalah semakin tinggi jabatan kita, maka semakin beratlah beban kita. Jadi kita harus betul-betul melaksanakan apa menjadi rambu-rambu yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Tetapi kalau seseorang, baik itu pengemis, orang miskin, petani, mungkin dia tuh pengembala yang tidak tahu tentang spiritual, mungkin saja beliau tuh akan tempat yang lebih baik. Karena apa? Karena di sana hati nuraninya bagus sekali. Kalau memang orang itu memang punya hati nurani yang sangat luar biasa. Jadi hatinya suci. Walaupun dia tidak punya uang untuk ke pura, paling tidak dia wak canang ya, sama dupa, dengan hati yang bersih datang pura untuk mendoakan dirinya sendiri dan orang lain dan alam, tentu juga dia akan mendapat anugerah yang luar biasa. Tetapi seorang pemangku seperti saya ini, saya seorang pemangku ya, seorang pandita, melaksanakan upacara gitu, tanggung jawabnya besar. Kemudian di sana memang bebannya juga besar sekali. Apalagi berbuat hal-hal seperti itu, tentu akan menambah
dosa yang paling berat. Nggih. Karena di alam sana menurut saya mungkin saja si miskin ini, si pengembala ini dapat istana Nggih. di sana dan mendapat tempat duduk yang indah di alam Nggih. sana ya, di surga ya. Nggih. Nah mungkin pan itu tuh ya di jurang sana yang betul yang begitu, tanda kutip yang begitu, tapi Nggih. pan itu yang baik tentu akan Nggih. beliau akan lebih baik daripada si pengembala ini tepatnya, Nggih. karena betul-betul menjalankan apa yang dijalankan oleh beliau-beliau itu. Nggih. Nah di situ tentu kadar daripada dosa itulah, baik dan buruknya itulah tergantung pada tingkat kita, jabatan kita. Semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak hal-hal yang memang harus kita lalui, ramu-ramu yang harus kita lalui di sana. Aku mau tanya, Nggih. saya mau tanya tentang kelahiran. Kelahiran Nggih, samsara. 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 Nah di sini kan ada kaitannya memang. Kalau kita tuh ada palok karma, jadi ada perbuatan kita yang baik dan buruk itu. Nah tentang samsara ini, kita tentang palok karma itu bukan nasib. Jadi kalau orang bilang bukan takdir gitu ya, itu memang itu hasil perbuatan kita kan begitu. Jadi samsara pun bukan nasib, lahir kembali itu bukan nasib, dihukum di sana pun bukan nasib kan begitu. Itu memang dari hasil perbuatan kita. Nggih. Karma kita yang baik tentu akan menjadikan jembatan yang baik untuk ke arah sana. Tapi karma yang jelek tentu akan jadi sesuatu yang beban bagi kita. Mungkin saja nanti akan jadi lahir kembali, kan gitu. Lahir kembali, di sini namanya reinkarnasi. Nah di sini di Bali pada umumnya itu orang-orang yang masih belum selesai melaksanakan kewajibannya, menebus dosa-dosanya itu, tentu dia akan lahir kembali untuk menebus kembali dengan perbuatan yang lebih baik, agar nantinya akan menjadi yang akan lebih harmonis di kehidupan di sana, di alam sana. Tetapi kenyataannya mereka lahir kembali itu kebanyakan bukan menjalankan dharma, tapi berbuat dosa kan begitu. Banyak yang seperti itu. Ianu lekat, Ianu lahir lagi, Ipeka lahir lagi, Idadong lahir lagi kan begitu ya. Ya dulu mungkin dia seorang pengiwe atau mungkin seorang penjahat dan sebagainya, lahir lagi bukan menambah memperbaiki tentang kehidupan, tapi malah dia tuh si yang menerima itu, yang lahir kembali itu malah jelek sekali, mungkin lebih jahat lagi. Tetapi ada juga yang hidup sebagai lebih baik. Terkait dengan itu, tentu kita lahir di dunia inilah sebenarnya, kalau Hindu ya, tentu kita sebenarnya sakit ini. Kita lahir di dunia inilah sakit sebenarnya, sakit. Ya mungkin Nak Aris, Wahyu merasa nggak? Nah, tetapi kadar sakitnya masih ada kadar di sana. Sakit sekali mungkin biasa-biasa saja, atau mungkin sangat-sangat luar biasa jeleknya kan gitu. Nah kalau kebetulan kita lahir pada tempat orang kaya ya, orang yang mampu, tentu di sana itu kita akan, tentu sakitnya akan sedikit. Ya. Tetapi sakit itu masih tetap ada sakit, karena kita lahir kembali lah, kita di sini penuh dengan kegiatan. Pertama kita sakit untuk mencari apa? Mencari penghidupan. Ya enggak? Yang kedua kita harus tiap hari kita harus buang air besar kah, buang ini, apalagi kita menahan yang namanya rasa sakit itu sendiri. Nah, itu tentu juga kita diharuskan untuk sakit. Nah, disitulah kemudian kita tuh dipacu untuk berbuat yang lebih baik. Berbuat yang lebih baik sesuai dengan norma-norma kehidupan, sopan santun, moral yang sudah digariskan. Nah, itu akan menjadi manusia yang lebih baik. Kita sebagai lahir inilah untuk menebus dosa-dosa kita sebenarnya. Tapi ya banyak juga yang menambah dosa gitu. Bukan menebus dosa, menambah dosa kemudian. Tetapi banyak juga yang menjalankan hal-hal dharma, baik hati. Kemudian nah, terkait dengan itu tentu di sini kita tuh belum bisa menekan tentang mana sih yang sebenarnya luar biasa dan mana yang tidak luar biasa, dan yang mana yang biasa-biasa saja. Tentu kembali kepada kita, sejauh mana kita bisa melangkah ke arah sana untuk menuju yang lebih baik kan begitu. Kita yang mengatur, bukan
Tuhan yang mengatur. Nah, kalau Tuhan yang mengatur tentu ya, kalau kita ngoyo duduk aja di rumah kemudian bengong itu, gimana Tuhan mau mengatur? Tetapi kalau kita atur diri kita sendiri itu menuju yang lebih baik, kita bekerjakah, berbuat baikkah, berusahakah, tentu kita yang mengatur diri kita sendiri. Tinggal Tuhan memutuskan apakah dikasih kesehatan, rezeki, atau bagaimana sesuai dengan karmanya dia. Jadi kita berusaha di sini. Tentu kita yang mengatur, bukan Tuhan yang mengatur menurut saya. Kita sebagai manusia Hindu Dharma ya. Jadi namanya Tuhan, Brahma, kemudian Atma, kemudian Palakarma, kemudian lahir kembali, samsara penarbawa itu ya, lahir kembali. Kemudian namanya moksa. Bapak mau tanya Bapak soal moksa itu tadi. Untuk penjelasan moksa sendiri itu seperti apa Bapak? Nah, moksa itu adalah mereka kembali ke alam sana itu tanpa meninggalkan jasad ya. Jadi moksa dengan hilang begitu saja. Jadi karena perbuatan orang itu baik, kemudian dia tuh betul-betul menjalankan dharma, sangat-sangat menjalankan dharma. Seperti kalau kita kisahkan seperti Dharma Wangsa ya, karena beliau lah yang bisa moksa ya, di kuliah ke anjing gitu loh. Yang lainnya tidak bisa moksa, adik-adiknya tidak bisa moksa, yang bisa moksa cuma Dharma Wangsa. Kalau di Indonesia, di Nusantara, yang moksa itu yang saya tahu ya itu Idodang yang Nirata. Nirata itu yang moksa di Uluwatu. Karena mungkin beliau sudah menyebarkan ajaran-ajaran tentang kebaikan, tentang olas asih, kemudian beliau berbagi dengan teman-teman sebagainya itu yang namanya moksa. Tetapi zaman sekarang ini sulit yang namanya mencari moksa itu. Karena memang zaman globalisasi, zaman Kali Yuga dan sebagaimana, apalagi kita harus menagih janji. Itu sesuai dengan kriteria yang sudah digariskan oleh yang Sabdo Palon. Adanya kalau di Jawa mungkin Panggeblug ya. Kalau di Bali mungkin ya namanya gering ya, gerubuk gitu ya. Itu sudah ada. Nah, kemarin ada gering gerubuk lah. Corona ini, COVID ini namanya gering itu juga. Kalau di Bali gering. Nah, itu sudah diiringi oleh letusan-letusan gunung. Letusan gunung yang di Jawa, kemudian ada di Lombok, di mana, di Krakatau, di Medan, kan begitu. Nah, cuman di Bali sepertinya sebagai ini aja, sebagai dilewati begitu saja. Kemarin kan sempat tuh di Bali katanya Gunung Agung meletus. Tahu meletusnya di Lombok, Astengkara. Nah, mungkin karena Balinya mungkin ya, menurut kepercayaan saya mungkin karena memang ajaran leluhur masih ada di Bali. Jadi beliau tidak akan mungkin lah menghancurkan ajaran leluhur yang masih kekal sampai sekarang. Nah, itu tentu itulah yang Sabdo Palon, Noyo Genggong udah mulai muncul dengan ciri-cirinya itu. Nah, terkait dengan ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan itu. Jadi boleh Tiang simpulkan dari rasa yang pernah Tiang alami, tentu Tuhan adalah beliau yang maha kekal dan abadi, yang tidak terjamahkan, tidak tergambarkan, tidak terwujudkan. Saya percaya, dewa-dewa pun saya percaya, mungkin Aris percaya, tetapi Tuhan yang paling skala, yang paling adalah orang tua kita, leluhur kita, dan dari itulah menuju ke yang lebih atas lagi, itu Tuhan yang Maha Esa. Ya mungkin saja Tuhan yang Maha Esa itu sama aja, Esa kan satu ya. Mungkin di Islam, di Kristen, di Buddha, atau di mana ya Esa satu kan. Mungkin beliau satu. Cuma kendaraannya aja yang beda-beda ini. Nah itu, jadi Tuhan itu ada. Tetapi yang terpenting adalah Tuhan itu akan hadir apabila kita punya niatan yang luar biasa. Hati suci, tidak terlalu seujon, tidak suka memfitnah, berbuat baik, dan berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Maka Tuhan itu adalah di diri kita sendiri, kan begitu? Diri kita sendirilah sebagai pedoman Tuhan itu sendiri. Tuhan itu ada di mana-mana. Jadi Tuhan itu ada pada orang yang baik. Itu. Semua Bapak lain kali akan disambung kembali pertanyaan-pertanyaan
saya tentang bab Tuhan ini. Bapak juga di sini yang namanya manusia ya. Nggih. Tentu juga ada kekurangan dan kelebihan. Tapi Bapak berusaha untuk bisa berbagi Nggih. tentang pengalaman, bukan berbagi tentang kitab suci, karena kitab suci lah hak daripada panite-panite, Nggih. para sepuh gitu Nggih. ya. Nggih. Beliau yang tahu tentang kitab. Tapi di sini Bapak berbicara tentang rasa, perasaan, kemudian naluri Nggih. untuk menuju ke yang lebih baik. Oke, sahabat muda, sahabat milenial, cukup saya berbagi pada malam hari ini dengan Nak Aris sama Nak Ayu, orang yang baru masuk Hindu ya, sudah masuk Widani. Dan banyak pertanyaan, tapi harapan saya mudah-mudahan beliau tidak melihat lagi hal-hal yang aneh-aneh tentang agama kita yang tadi beliau katakan. Oke, cukup hari ini kita siap dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om.